Hujan, jodoh, dan Allah. Dua hal yang terasa romantis, namun kadang tertukar posisi di mana Allah haruslah yang utama, menjadi nomor kesekian. Sebab di antara turunnya hujan, gemericiknya suara angin, tetes-tetesnya yang menyanyi di pendengaran selalu membuat kita lupa untuk melantunkan doa-doa. Ketika hujan sebagai waktu yang diijabah segala doa, mengapa kita masih sibuk bereuforia dengan teka-teki rasa? Yang tiba-tiba dipikirkan ketika hujan turun adalah dia. Siapa dia? Jodoh di masa depan yang sedang disimpan Allah. Di mana dia? Bagaimana kabarnya? Kapan bertemu? Dan lain sebagainya. Mungkin efek sinetron atau apalah, tapi harusnya hujan mengawal rindu kita pada sesuatu yang lebih indah, yakni Allah. Harusnya kita mengawal rindu bersama suara hujan pada suatu yang lebih indah di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan hatimu, rindumu, dan doa-doamu. Jodoh, tiba-tiba ia menjadi amat spesial dan yang paling dinanti. Tak jarang banyak anak cucu Adam yang galau di masa penantian, asik dengan perasaan, lupa menata hati, sibuk dengan berjuta pertanyaan, lupa bagaimana cara menjawab, fokus pada jodoh impian, akhirnya lupa pada yang menciptakan atau yang menghadirkannya kelak. Jangan sampai kelewatan jalur, sayang, sebab jika hati telah salah, bisa jadi yang terus dipikirkan hanyalah jodoh, lupa pada yang menciptakan. Saya pun berkali-kali menuliskan sebagai pengingat diri pribadi saya bahwa cinta, jika engkau mencintai seseorang atau sedang menanti jodoh impian, maka yang pertama kita temui adalah Allah yang Maha Menciptakan. Ridho Allah yang utama, berbalas cinta padanya jauh lebih utama. Banyak yang berlomba-lomba mengejar ridhonya, sebab jika Allah telah ridho, jangankan harta, tahta, pendamping, jodoh impian, surga pun akan ia berikan. Namun adakah sesuatu yang lebih indah dari ridho Allah? Ada, yakni Allah sendiri. Bersamanya jauh lebih menenangkan ketimbang mendapat kejutan demi kejutan darinya. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 22 yang artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya selalu tampak kuat dan luar biasa hebatnya di mata para sahabat, umatnya, bahkan musuh-musuhnya. Sebab Allah yang senantiasa menguatkan dan menghebatkannya. Sesuatu yang berpegang pada hal yang rapuh selain Allah niscaya akan ikut rapuh, putus, selalu jatuh. Baginya tak ada pertolongan, hanya ada kesedihan. Sementara mereka yang senantiasa menyerahkan diri kepada Allah ibarat berpegang pada tali yang kokoh. Sekencang apapun angin yang bertiup, ia hanya akan bergoyang, tak akan tumbang, apalagi jatuh. Mengapa? Sebab yang memegangnya ialah yang maha kuat. Duhai hati, kembalilah kepada Allah. Kawal sebaik-baik rindu ini menuju padanya. Aku dan kamu, biarkan aku berjalan dengan visiku, kamu berjalan dengan visimu. Kamu berjuang mewujudkan mimpimu, aku pun dengan mimpiku. Hei, tak perlu saling melupakan, cukup mengikhlaskan agar endingnya tak menyesakkan. Siapa tahu kita bertemu pada esok lusa dalam keadaan sama-sama baik, sama-sama berkualitas. Ya, cinta memang kadang menyesakkan, ibarat
benda hilang yang dicari. Semakin dicari biasanya akan semakin sulit ditemukan. Kadang kita menggerutu, nih barang kemana sih? Giliran dibutuhkan menghilang. Namun kadang pula saat kita tidak membutuhkannya lagi, dia pun muncul dengan sendiri. Kata dari buku Terelie, jodoh pun dapat diibaratkan demikian. Kadang semakin kita cari, ia akan semakin sulit ditemukan. Semakin kita rindukan, maka ia tak kunjung datang. Itulah mengapa banyak orang-orang di sekitar kita yang sama sekali belum kepikiran untuk menikah, tiba-tiba saja menyebar undangan pernikahan, lantaran jodoh sontak hadir di hadapan. Kamu dan dia mungkin hari ini telah dipertemukan namun belum juga disatukan olehnya. Mengapa? Semua ada hikmahnya. Boleh jadi sekarang bukan waktu yang tepat, atau boleh jadi Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik ke depan. Namun yakinlah bahwa jalan jodoh akan selalu cepat dan tepat. Walau tak jarang ada pula yang berkelok-kelok, yakinlah semua telah memiliki jodoh masing-masing yang sedang berjalan pada zona masing-masing. Baik itu jodoh berupa pasangan atau kematian yang lebih dulu menyapa. Kamu dan dia mungkin hari ini telah dipertemukan namun belum juga dipersatukan olehnya. Mengapa? Semua ada hikmahnya. Tak perlu galau melulu, mengutuk keadaan yang tak berpihak, terlebih meronta-ronta pada Tuhan. Tak perlu, semua keadaan akan menjernih, terbaca pada waktunya, sehingga kelak kita dapat melihat ada apa di balik kejadian. Maka saat kamu dan dia belum disatukan dalam sebuah ikatan halal, tak perlu memaksakan diri untuk saling mengikat atau pacaran. Cukup saling mendoakan dan mengikhlaskan. Biarkan dia berjalan dengan visinya, mewujudkan impian-impiannya. Kamu pun tetap berjalan dengan visimu, menggapai segala mimpimu. Tak perlu saling melupakan. Semakin berusaha melupakan, semakin kuat ingatan. Semakin berusaha mengikhlaskan, semakin tenang perasaan. Semakin yakin Allah berikan yang terbaik di masa depan. Percayalah, kata ini diambil dari Kang Abai. Tak perlu saling melupakan, cukup saling mengikhlaskan agar ujungnya tak berakhir dengan menyesakkan. Siapa tahu saja esok lusa saat kalian bertemu, ternyata kalian telah sama-sama baik, sama-sama berkualitas. Percayalah.